hasil survei umat Islam di seluruh Indonesia. Hasilnya 80% umat Islam Indonesia masih sangat bodoh. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Karena ini adalah hasil survei di masing-masing RT di seluruh Indonesia. Survei umat Islam per RT di seluruh Indonesia. Apa saja yang disurvei? Yang pertama, berapa persen orang Islam yang pandai membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran per RT? Kira-kira berapa persen orang Islam yang pandai membaca dan menulis? Bukan hanya membaca doang, tetapi membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Coba kita lihat RT kita masing-masing. Kira-kira per RT di seluruh Indonesia ini kan mayoritas umat Islam. Nah, pertanyaannya, per RT berapa persen orang Islam yang pandai membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran? Kemudian survei yang kedua, berapa persen orang Islam yang pandai membaca kitab kuning gundul yang tanpa harokat itu, kitab kuning gundul, serta faham arti ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat terjemahan? Ayo coba kita lihat RT kita masing-masing. Kira-kira berapa persen orang Islam di RT kita masing-masing yang pandai membaca kitab kuning gundul serta faham arti ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat terjemahan? Karena memang sudah ahli tentang tata bahasa Arab dan ahli tentang tafsir Al-Quran, sehingga sudah terbiasa menerjemahkan Al-Quran tanpa harus nyontek Al-Quran terjemahan daripada Depak RI. Sudah ahli pokoknya. Kemudian survei yang berikutnya, berapa persen orang Islam yang hafal dan faham hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Minimal 40 hadis. Coba kita teliti, kita survei di RT kita masing-masing. Berapa persen orang Islam yang hafal dan faham hadis Nabi? Minimal 40 hadis. Ini minimal nih. Syukur-syukur alhamdulillah sampai ratusan hadis. Mengapa begitu? Karena umat Islam Indonesia ini semuanya mengaku bahwa pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan hadis. Jangan-jangan itu hanya sekedar pengakuan doang tanpa ada bukti. Oleh sebab itulah harus adanya survei. Karena umat Islam Indonesia ini adalah mayoritas, maka siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia hendaklah mengadakan survei agar ada perbaikan. Jangan sampai umat Islam di Indonesia ini hanya kuantitas saja, mayoritas Islam tetapi tidak ada kualitasnya sama sekali. Di masing-masing RT apakah ada pengajian setiap hari? Masing-masing RT di seluruh Indonesia. Jangan-jangan umat Islam kalau diajak ngaji menjauh semua, sehingga dari kecil sampai sudah tua belum bisa baca Al-Quran, santai-santai saja, nggak merasa berdosa sama sekali. Padahal kan sudah dikirim Al-Quran oleh Allah melalui utusannya, melalui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Tetapi ternyata umat Islam di Indonesia belum semuanya fasih dan lancar membaca Al-Quran. Belum semuanya. Inilah perlu adanya survei. Survei dan harus ada solusi. Misalnya nih di masing-masing RT di seluruh Indonesia, ternyata umat Islamnya ini jarang sekali yang pandai dan fasih membaca Al-Quran, maka harus ada solusi. Pemerintah wajib mendatangkan guru-guru ngaji di setiap RT, dan guru-guru ngaji itu dibayar oleh pemerintah. Inilah kewajiban pemerintah. Jangan hanya politik, adu program yang Masya Allah tidak jelas. Sedangkan program ini jelas. Kan jelas sekali umat Islam ini di Indonesia mayoritas. Tapi mengapa umat Islam di Indonesia ini mayoritasnya masih bodoh? Bahkan dikatakan 80% umat Islam di Indonesia ini masih bodoh. Nah, salah satu buktinya kami Al-Fakir Tamu Alim membuat konten YouTube-nya dengan menggunakan tulisan-tulisan Arab. Tulisan Arab nih. Dan ternyata komentarnya banyak sekali yang minta dituliskan menggunakan huruf Latin. Coba bayangkan nih, yang namanya tulisan Arab ditulis dengan Latin itu nggak bisa fasih sama sekali. Bahkan maknanya bisa berubah
Bisa berubah total, makna artinya bisa berubah, berarti bisa menjadi bahaya. Kemudian nih survei berikutnya, berapa persen orang Islam yang rajin membaca Al-Quran setiap hari? Ini harus ada survei, karena kan ngakunya pedoman hidupnya Al-Quran dan hadis. Lah masa ngaku sebagai pedoman hidup tetapi nggak paham dan tidak mau ngaji setiap hari? Padahal mayoritas umat Islam Indonesia itu paham dan tahu dan paham bahwa ngaji, menuntut ilmu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Yang namanya fardu wajib itu berpahala apabila dijalankan dan berdosa apabila ditinggalkan. Nah, masalahnya umat Islam di Indonesia ini setiap hari meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, meninggalkan kewajiban ngaji, tetapi merasa suci, merasa bersih, merasa tidak berdosa sama sekali. Masya Allah. Ya, kemudian survei berikutnya, berapa persen orang Islam Indonesia yang rajin sholat berjamaah setiap RT? Ini harus didata. Mengapa? Kami sendiri Al-Fakir Al-Mu'allim, alhamdulillah, di dalam kehidupan kami sampai saat ini mendirikan 3 pondok pesantren. Yang pertama pondok pesantren Al-Ma'rifah di Kota Puntang, Kalimantan Timur, di Jalan Bethlehem, ya, di Kelurahan Gunung Elai, kecamatannya Buntang Utara, Kota Puntang, Kalimantan Timur. Mendirikan pondok pesantren anak-anak ngaji, tetapi orang tuanya Masya Allah menjauh, kan aneh. Padahal anak-anak ngaji itu nanti kalau udah pinter-pinter, ya orang tuanya yang menikmati. Tetapi aneh, bahkan ada yang dahulu ini menentang, Masya Allah, padahal Islam. Kemudian kami mendirikan pondok pesantren di Tangerang yang judulnya namanya adalah Al-Mu'allim Center. Anak-anak ngaji, tetapi ya orang tuanya nggak ada support. Coba, ini adalah tugas dan kewajiban pemerintah seharusnya. Ya, bukan person-person, bukan. Ini kewajiban pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak memikirkan ini sama sekali, dosa besar. Karena kan mayoritas umat Islam itu ada di Indonesia. Mengapa tidak ada program survei seperti ini? Kemudian alhamdulillah kami juga membuka pondok pesantren lagi di Cibung Bulang, yaitu di Kampung Jatake, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Masya Allah, anak-anak ngaji nggak ada yang bayar, nggak ada, semuanya gratis nih. Tapi nggak ada support dari pemerintah, orang tuanya juga nggak nyupport. Padahal nanti kalau udah pinter-pinter itu kan untuk orang tuanya, untuk bangsa dan negara. Sedangkan para pemimpin di negeri ini hanya mikir dirinya sendiri, hanya mikir kesejahteraan kelompoknya, tidak mikir rakyat dengan sungguh-sungguh. Inilah survei yang harus diterapkan di Indonesia. Maka siapapun yang menjabat sebagai presiden kelak, maka tolong nih, survei seperti ini harus ada. Jangan sampai surveinya itu hanya kerjaan ya penting, penghasilan juga penting. Tetapi ingat, survei tentang pinter dan tidaknya membaca Al-Quran, rajin dan tidaknya dia sholat. Mengapa dia tidak sholat? Jangan-jangan dia belum bisa sholat, belum tahu tentang bacaan sholat. Maka harus ada guru. Pemerintah mendatangkan guru di RT-RT yang gaji pemerintah. Lawang Indonesia ini dikaruniai oleh Allah negeri yang sangat subur, tanahnya subur, lautnya luas, di dalam lautan berbagai macam kekayaan. Belum lagi di dalam bumi, Masya Allah, berbagai macam tambang kekayaan ada di Indonesia. Tapi pemimpinnya hanya mikir dirinya sendiri. Rakyat dibodoh-bodohi begitu saja. Setiap pemilu pasti rame, tetapi setelah pemilu Masya Allah tidak ada kontrol, terutama di setiap RT di seluruh Indonesia. Demikianlah, semoga menjadi renungan kita bersama. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.